Jauhilah dengki, karena dengki akan memakan amal soleh kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita dalam hal harta duniawi. Jangan melihat orang-orang yang berada di atas kita untuk urusan harta duniawi ini, karena itu akan membuatmu meremehkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, jangan lupa untuk selalu mohon ampunan Allah karena kita seringkali lalai dalam mengingat Allah. Dan kita teruskan anjuran Nabi, yaitu amalkan dan sebarkan ajaran agama Allah seluas-luasnya melalui sahabat-sahabat Smart Skill School. Oke, langsung saja kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin, amin, amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sahabat bertanya, apakah ada contoh-contoh perilaku Nabi pada zaman dahulu yang mampu kita tiru, yang bisa kita tiru, Ustadz? Ya Allah, dahsyat kali itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ini hadisnya riwayat Imam Muslim nih. Ya Ummul Mukminin, bagaimana sebetulnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Aisyah menjawabnya simple aja. Akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Udah selesai. Kalau Rasulullah SAW akhlaknya itu bukan Al-Quran, dari siapa lagi kita bisa mengerti, memahami Al-Quran? Benar gak? Aisyah jawabannya simple banget. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, ini adanya di surat Al-Qalam ayat berapa ya? Ayat 4 kalau nggak salah. Ntar David tolong cari ini. Kalau nggak salah Quran ayat 4. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu berada di atas akhlak yang agung. Benar gak? Allah juga mengatakan di dalam surat apa nih? Aduh, ini udah terkenal banget. Al-Ahzab kalau nggak salah ayat 21. Ntar David tolong cariin lagi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sesungguhnya di dalam akhlaknya Rasulullah SAW itu ada teladan-teladan baik yang harus kita ikuti. Kalau kita ngikutin akhlaknya Rasulullah SAW dan akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran, berarti kita ngikutin Quran. Ah ini men, bener. Rasulullah SAW kalau dibahas kagak ada habis-habisnya. Beliau yatim sebelum lahir, ayahnya udah meninggal. Pas udah lahir gak berapa lama ibunya meninggal, yatim piatu. Bener gak? Tapi nggak ada ayah, nggak ada ibu sebagai anak yatim piatu. Beliau telah diberikan keistimewaan oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhlaknya itu sangat terpuji. Dan semua orang-orang kafir Mekah waktu itu menjuluki beliau sebagai Al-Amin. Ini men. Dari kecil udah dijulukin Al-Amin. Seorang yang sangat terpercaya, seorang yang sangat jujur. Sampai ketika Rasulullah SAW menyampaikan kalimatul haq, la ilaha illallah. Pada saat Rasulullah SAW menyampaikan kalimatul haq la ilaha illallah, orang Mekah semua berubah. Yang tadinya semua manggil Rasulullah SAW Muhammad muda waktu itu sebagai Al-Amin, semua berubah menjadi Al-Majnun, orang gila. Orang gila dapat wangsit dari mana nih? Kok jadi kayak begini kelakuannya, bener? Ini jadi yang menyebabkan orang-orang Mekah itu kesel, benci, marah sama Rasulullah SAW bukan karena akhlaknya. Akhlaknya dijuluki Al-Amin. Tapi ketika Rasulullah SAW menyampaikan La ilaha illallah, mereka semua berubah. Kenapa Tuhan cuma satu namanya Allah, benar gak? Kita ini perlu banyak Tuhan, gitu kira-kira. Tapi Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu pun beliau ini merasa sedih. Bukan Rasulullah SAW marah-marah sama orang tersebut. Enggak. Rasulullah SAW malah merasa sedih karena mereka ini tidak mengenal siapa itu Allah. Dengan penuh kesabaran Rasulullah SAW menyampaikan apa-apa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Ini coba bayangin perjuangannya Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah SAW dihina, dibully di depan Ka'bah waktu itu bersama
Fatimah yang masih kecil dituangkan kotoran binatang, kotoran hewan ke tubuh beliau ketika beliau lagi sujud, beliau nggak marah. Sampai-sampai Fatimah menarik tangan ayahnya, Fatimah kecil waktu menarik tangan Rasulullah SAW untuk ngajak pulang. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kau marah pada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini men. Jadi Rasulullah SAW begitu dahsyatnya, tapi beliau itu nggak pernah marah kepada orang-orang yang bersikap buruk kepada dirinya, karena Rasulullah SAW tahu mereka berbuat demikian karena mereka belum mengenal Allah Azza wa Jalla, belum mengenal Rasulullah SAW. Ini men. Apalagi ketika Rasulullah SAW waktu itu cerita Isra Mi'raj, tambah kacau lagi, bener gak? Bener kan orang gila, bener gak? Masa bisa jalan-jalan ke Baitul Maqdis terus ke langit, kok udah pulang lagi, cepet banget men. Kalau naik onta baru sampai ujung, bener gak? Hanya satu orang waktu itu yang percaya, namanya Abu Bakar Siddiq. Waktu ditanya waktu itu kayak apa Masjid Aqsa, bener gak? Dijelaskan Rasulullah SAW luar biasa. Jadi semua mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW, malah bagi orang kafir musyrik Mekah yang nggak memahami hal itu menjadi fitnah. Malah ya kan bener orang gila kan, bener gak itu. Tapi Rasulullah SAW nggak pernah menyerah dalam menyebarkan ajaran Islam ini dengan penuh kesabaran. Un'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang baik, terus mengajak orang kepada kebaikan. Ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia, maka para sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengikuti jalan Rasulullah, itu namanya sahabat. Okay? Abu Nasr At-Tusi dalam kitabnya Al-Luma', benar ya? Beliau mengutip perkataan seorang tabi'in. Tabi'in ini adalah orang hidup setelah sahabat. Jadi tabi'in ini orang yang nggak pernah ketemu sama Rasulullah SAW. Karena waktu itu mereka nggak ketemu, tapi kemudian mereka ketemunya dengan para sahabat. Ini namanya tabi'in. Beliau mengutip perkataan seorang tabi'in yang namanya Abi Utbah al-Hilwani. Ketika ditanya, Abi Utbah al-Hilwani ini adalah seorang tabi'in. Beliau ditanya waktu itu, kayak apa akhlak para sahabat Rasulullah SAW itu, benar ya? Okay. Maka beliau jelaskan, akhlak para sahabat Rasulullah SAW itu dapat dirumuskan menjadi 3 hal, kata beliau. Yang pertama, akhlak para sahabat Rasulullah SAW itu mereka lebih senang mendekatkan diri kepada Allah daripada mencari kehidupan duniawi. Ini benar. Udah deh, yang penting Allah redho, yang penting kita ikhlas, yang penting itu berkah. Udah gitu aja dah. Kehidupan duniawi kagak penting. Benar gak? Benar gak? Yang lebih penting Allah. Karena kalau Allah udah redho sama kita, kita ikhlas melakukan sesuatu, kita berkah Allah, ya otomatis dunia ngikut kita, benar gak? Sama kayak kalau dalam ilmu tasawuf nih, benar gak? Dia ibarat bayangan. Bayangan kalau kita kejar, kabur bayangannya, benar gak? Tapi kalau kita berhenti, bayangan itu gak mungkin lari dari kita. Benar gak? Sama juga dunia. Dunia kalau kita kejar, dia lari. Tapi kalau kita abaikan dunia, kita berhenti dalam upaya kita mencari cara mengejar-ngejar dunia, maka dunia nggak bisa meninggalkan diri kita. Karena bayangan nggak pernah bisa ninggalin kita. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak mereka adalah mereka tidak pernah takut dengan musuh. Apakah musuh yang banyak ataupun musuh yang sedikit. Kenapa jadi takut? Sama-sama manusia juga. Dan semua udah ditulis takdirnya di Lauhul Mahfuz. Kapan kita mati? Kapan kita kena tembak, kapan kita kena tombak, komplit udah. Jadi buat apa kita takut sama musuh? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengatakan berapa banyak orang-orang yang jumlahnya sedikit dapat mengalahkan orang-orang yang jumlahnya banyak. Benar gak? Udah, perang Badar udah membuktikan itu. Jadi para sahabat udah kagak ada takut-takutnya sama musuh dah, benar gak? Kalau mati ya udah syahid kan begitu. Kalau nggak mati ya berarti emang belum ajalnya, gitu aja dah. Pokoknya tenang aja hidupnya. Yang kedua, akhlaknya para sahabatnya Rasulullah SAW nggak pernah takut sama musuh, apakah musuh itu banyak atau musuh itu sedikit. Yang ketiga, akhlaknya para sahabatnya Rasulullah SAW ini, mereka tidak pernah merasa miskin untuk urusan duniawi. Ini men, nggak pernah mereka mengeluh
bahwa keadaan lagi sempit, bahwa keadaan lagi miskin. Tapi mereka tidak pernah merasa miskin dalam keadaan apapun. Dan mereka sangat yakin dengan rezeki dari Allah. Ini men. Nah, ini adalah 3 ciri-ciri akhlak para sahabat Rasulullah SAW. Akhlak para tabi'in begitu juga. Tapi kemudian setelah lama kita nggak pernah jauh dari zaman Rasulullah SAW, kemudian kaum muslimin mulai terjangkit penyakit wahad. Kita mulai cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Penyakit cinta dunia dan takut mati. Bertentangan dengan akhlaknya para sahabat Rasulullah SAW tadi, benar gak? Itu sebabnya kemudian kita lihat, walaupun banyak sekali umat Islam waktu itu menyebar luar biasa, tapi akhlaknya mulai terkikis dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tabi'innya, benar gak? Sehingga pada saat itulah, ini zaman Bani Fatimiyah nih, oke, yang kemudian dilanjutkan pada zaman Bani Ayyubiyah, benar gak? Mulailah orang diingatkan kembali tentang akhlaknya Rasulullah SAW dengan pada saat Maulid dibacakan kisah-kisah hidup Rasulullah SAW. Itu ada banyak macam lah, ada yang namanya Barzanji apa segala macam. Tapi isinya itu adalah menceritakan kisah-kisahnya Rasulullah SAW agar orang itu memahami lagi seperti apa akhlaknya Rasulullah SAW. Dalilnya gampang nih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita dianjurkan untuk selalu bersalawat, mendoakan, mengirimkan salawat kepada Rasulullah SAW setiap saat, termasuk pada bulan Maulid. Benar gak? Malah dilebih-lebihin lah bulan Maulid ini, bulan lahirnya Rasulullah SAW, benar gak? Kenapa cuma tanggal 12 Rabiul Awal? Enggak, di Indonesia masih bulan penuh kita Maulidan, benar gak? Ya, Maulidan bukan yang macam-macam. Maulidan itu artinya ya kita mengingat lagi kisah-kisah perjuangan Rasulullah SAW, baca banyak salawat, melakukan amal-amal soleh lainnya, benar gak? Bahwa kita mau melakukan setahun penuh boleh, tapi di bulan Maulid ya boleh juga, kira-kira. Kalau yang faham Barzanji, kita kadang-kadang sedih dan menangis. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu kita nangis, men. Karena kita ingat bagaimana kisah-kisah perjuangan Rasulullah SAW. Jadi ya memang gak bisa samain zaman dulu. Zaman dulu mah kita ngelihat Rasul, kita mengalami sendiri bagaimana hidup bersama Rasul, bagaimana para sahabatnya. Lah kita sekarang enggak. Jadi kita bagaimana masa Maulid Nabi kita lewatin begitu aja tanpa kita mengenang bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Bahwa kita mau melakukan itu setahun penuh boleh juga, silakan aja, benar gak? Tapi yang nggak sanggup setahun penuh, ya paling nggak pas bulan Maulid lah diingat-ingat lagi bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Baik itu ya, Fit? Baik Ustadz, intinya kita mengenang dan mengetahui sejarah perilaku kehidupan Nabi pada saat dahulu kala ya Ustadz ya. Dan tadi disebutkan juga Nabi itu sering dibully Ustadz. Beliau dibully, diusir, pergi ke Taif. Di Taif bukannya disambut baik-baik, malah dilemparin. Bukan oleh orang besar, bukan oleh orang dewasa, oleh anak-anak kecil yang dikasih hoax, dipanas-panasin sama orang besarnya, suruh ngelemparin Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dikejar oleh anak-anak kecil, disambitin pakai batu. Sehingga sampai tumitnya beliau berdarah. Pada saat itu beliau istirahat di sebuah pohon, lari dari anak-anak kecil yang diprovokasi oleh orang-orang dewasa itu. Malaikat langsung turun, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan aku untuk menimpakan bukit Taif ini ke kaum yang durhaka itu, akan aku lakukan. Rasulullah SAW bilang, jangan. Nah, dahsyat, jangan. Kalau mereka tidak dapat mendapat hidayah, kalau mereka belum mendapat hidayah dari Allah saat ini, mudah-mudahan keturunan mereka mendapat hidayah dari Allah. Itu. Cara mikirnya gitu, men. Nah, kita harus contoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sekuat kemampuan kita. Tentu kita nggak bisa mencontoh Rasulullah SAW sehebat sama dengan Rasulullah SAW, nggak bisa. Jangankan kita, para sahabat aja juga kagak bisa, benar nggak?
Tapi kita contoh Rasulullah SAW akhlaknya semampu kita melakukannya dengan berbagai macam keterbatasan-keterbatasan kita yang ada. Jangan pernah bermimpi kita bisa menyamai akhlaknya Rasulullah SAW, karena para sahabat pun tidak bisa menyamai akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, itu yang udah pergi barengan perang, hidup barengan sama Rasulullah SAW, nggak bisa, men. Tentunya kalau saat ini Rasulullah akan mengatakan say no to bullying, ya Ustaz. Oh iya, bullying apa sih? Kayak ente paling hebat aja sedunia. Jangan-jangan. Kita harus cegah bullying, karena bullying itu menunjukkan kerendahan akhlak kita. Dan Allah mengatakan ada 2 dosa yang akan dipercepat balasannya di dunia, kata Allah. Yang pertama, ketika kita durhaka kepada orang tua kita. Yang kedua, kalau kita zolim pada orang lain. Ini hadis qudsi. Udah, jangan lakuin ini, bener gak? Kalau kita lakuin ini, repot men hidup ente ntar. Itu dapat balasannya bisa kita lihat pakai mata kepala kita sendiri. Bagaimana balasan yang diberikan Allah untuk orang-orang yang durhaka pada orang tuanya. Di dunia balasnya, nggak sampai di akhiratnya. Di dunia dipercepat. Dan yang kedua, orang-orang yang zolim kepada orang lain. Baik, David. Baik Ustadz, semoga kami dan para sahabat Smart Skill School mencoba untuk paling tidak mengikuti arahan sunnah dan tingkah laku Rasul. Walaupun kita sulit sebenarnya, tapi kita akan tetap mencoba. Begitu Ustadz ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.